1946 atas tawaran Sultan Hamengkubuwono ke-9, ibu kota RI berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Maka sejak itulah Jogja menjadi target tentara Belanda. Tanggal 19 Desember 1948, Jogja dibombardir oleh Belanda. Para pemimpin bangsa ditahan. Namun Jogja di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak pasrah tinggal diam. Serangan umum 1 Maret 1949 dilancarkan. Serangan dengan kerjasama keraton, tentara, dan rakyat Yogyakarta membukakan mata dunia bahwa Indonesia masih ada dan berjuang keras mempertahankan kemerdekaannya. Tanggal 19 Juni 1949, Belanda terpaksa menyetujui penarikan tentaranya dari Yogyakarta. Para pemimpin negeri yang ditahan dipulangkan ke ibu kota RI. Inilah kemenangan dari strategi besar Sultan Hamengkubuwono ke-9. Menyadari peran Sultan ini, maka Belanda membujuknya dengan menawarkan kekuasaan istimewa. Namun Sultan dengan tegas menolaknya. Bahkan tak cukup itu saja. Bahkan Sultan membantu memberi modal uang sebesar 6 juta gulden kepada Presiden Soekarno agar roda pemerintahan berjalan kembali di Jakarta. Bapak, Ibu, adik-adik semua, kejadian di atas terekam dalam dialog sekelompok tentara pejuang dan warga kota yang sedang bertugas di posko garis depan. Lokasinya di dekat rel perlintasan kereta api stasiun Tugu, tepat di samping Hotel Garuda. Mereka mendapat tugas menjaga dan mengawasi gerak mundur dari tentara Belanda. Ada Kapten Jono sebagai komandan posko yang tegas berwibawa. Didampingi Atmo sebagai prajurit 1, seorang prajurit yang sok tegas, yang selalu disiplin, runtut manut dengan komandannya. Juga ada Bejo sebagai prajurit 2 yang kemeliti, gaya, sok-sokan. Lalu ada Sintong, prajurit keturunan Batak yang bertugas sebagai telik sandi. Serta Asih, seorang perawat senior yang didampingi Siti, perawat pembantunya yang lembah lembut. Juga tak ketinggalan ada warga yang bernama Ju Minten, seorang bakul jamu yang kemayu dan kepo, ibu-ibu.
semua, kita ditugasi menjaga posko ini untuk mengawasi tentara Belanda yang bergerak meninggalkan kota Jogja. Ayo waspada, cermati mereka. Jangan ada dari mereka tertinggal di dalam kota. Usir bila perlu. Tapi ingat, jangan menimbulkan kekecauan. Tegas, tapi tetap tertib. Siap Kapten, siap menjalankan tugas dari pimpinan. Alah, mama, kowe iki ngopo kok peneliti? Mbok sing santai wae to, mama. Iki lho ngombe jamune juminten iki. Kene. Hayo Kak, mbok udah nggak usah sok-sokan. Minum jamu dulu aja ah. Monggo biar le ngawasi makin kuat. Monggo minum jamunya, beras kencurnya monggo. Alah, jum. Kamu rasa kemayu modusi bejo hidup manutan. Kita itu harus serius dalam bertugas. Nah, ini dawuh raja loh, Sultan Kaping Songo. Betul, ini bukan tugas main-main, harus serius. Dawuh raja adalah nomor 1. Apalagi ini menyangkut posisi kota Jogja yang saat ini masih sebagai ibu kota negara. Lah, dawuhnya apa itu JK? Jalan-jalan sepi, kota sudah menjadi nyenyet kayak gini. Sepertinya banyak penduduk yang tidak berani keluar rumah, J. Lah, padahal Belandanya sudah pergi. Iya Mas Kapten po. Dawuh raja itu apa toh? Kita kan hanya melaksanakan tugas di lapangan. Jadi tidak mengikuti beritanya ya. Hei, semuanya, dengarkanlah ini. Itu semua didengarkan. Jadi walau Belanda sudah mundur, kita harus tetap waspada. Jangan lengah. Apa yang sudah dititahkan Sultan sangat jelas. Kita tidak saja mengawasi Belanda, tapi juga keamanan dan ketertiban kota, termasuk juga mempersiapkan Jogja dari segala kemungkinan yang bisa terjadi. Iya Kapten, memang betul sekali apa yang saya dengar dengan desas-desus. Belanda tidak puas dengan penarikan mundur pasukannya ini. Mereka sangat kecewa karena mundur tanpa berperang. Bagi mereka, dianggap kekalahan yang tidak hormat dan gila. Wis marwolcek. Ungkapan ini bisa saja menimbulkan tentara-tentara yang tidak disiplin dan cenderung berbuat sesuka hatinya. Ya, saya dengar juga kabar bahwa setelah kita menyerang Belanda 1 Maret kemarin, Sultan ditawari Belanda sebuah kekuasaan yang besar, konon meliputi sebagian besar tanah Jawa. Lalu Kapten,
apakah Sultan menerima? Lah nek aku ya gelem-gelem wae dadi priagung seantero Jawa. Pengen apa-apa keturutan. Nggih lho? Nggih to? Lah itu nek kamu Jo, nah iki Sultan nih yang jelas menolak mentah-mentah. Aku dengar beliau malah duka, marah besar. Yang sulit seperti ini dengan kemudahan dan berbagai tawaran kelimpah harta, beliau justru memilih untuk memihak kepada kawula kecil seperti kita ini. Jelas Tayu, sebagai pelindung kawula alit, beliau harus hati-hati bersikap. Apalagi Keraton Ngayogyakarta tak berapa lama setelah proklamasi kemerdekaan menyatakan diri sebagai bagian dari republik ini. Itu sejarah yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan sebagai kawula Ngayogyakarta, kowe, aku, dan panjenengan semua ini sesuai dengan amanat beliau. Kami Hamengkubuwono IX Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan, 1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ya Allah, Mbak Ayu, rasanya kita mongkok dan bangga sebagai warga kota Jogja. Bahkan sejak kota kita dijadikan ibu kota, banyak sudah pengorbanan Sultan dan seluruh kawula kota Jogja. Itu semua demi persatuan negara ini. Bangsa yang baru saja lahir menjadi bangsa yang merdeka. Yang merdeka, harus merdeka. Kita bertahan, merdeka harus kita bela, merdeka harus kita miliki, merdeka bangsaku, merdeka jiwaku, merdeka, merdeka, sekali merdeka, tetaplah merdeka. Hei, dengar, buka telingamu lebar-lebar. Kalau kalian tahu berita yang kubawa ini, kalian akan terkaget-kaget. Hah,
jelas terkaget-kaget. Kalian akan semakin heran sekaligus bangga dengan sultan kita. Oh, berita apa itu? Apa Belanda bersiasat lagi kepada sultan? Apa itu? Iya Den Mas, apa itu beritanya? Apa Sultan dawuh sesuatu kepada kawulanya ya? Kita harus bagaimana? Tenang semuanya. Tak usah menebak-nebak. Biar Sintong menjelaskan dulu. Sabar. Wahai kalian semua, dengarlah. Dengar, sekali lagi dengarlah semuanya. Inilah yang dikatakan Sultan saat bertemu dengan Bung Karno. Jogja sudah tak punya apa-apa, hanya ini yang bisa kami berikan. Sultan kasih hatinya, ikhlas demi satu bangsa. Sultan kau berprasangka kuat mendukung negerinya. 6 juta gudang, 6 juta gudang, silau teringat tulisannya. Terima kasih. Aku akan menjalankan amanah ini untuk menggerakkan roda pemerintahan negeri. Terima kasih Sultan. Terima kasih Jogja. Bangsa ini takkan melupakan.